Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi hari ini adalah saya akan membuat video tentang mengenai materi reduplikasi. Jadi kalau menurut saya pengertian reduplikasi itu bahwa reduplikasi merupakan proses pengulangan gramatik, baik dia secara keseluruhan atau sebagian, dan di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan variasi fonem ataupun tidak. Ini kalau menurut pandangan saya, menurut pendapat saya. Nah, tetapi ternyata di dalam reduplikasi ini banyak juga dari para ahli yang menyatakan. Yang pertama itu ada dari Hasan Alwi, ini di tahun 2003. Beliau menyatakan bahwa reduplikasi itu adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan pengulangan utuh maupun dia sebagian. Ini kalau menurut dari Hasan Alwi. Nah, ada juga dari Muhammad Ramlan, ini di tahun 2009, tepatnya dia di halaman 65. Beliau juga menyatakan bahwa reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Nah, dan yang terakhir ada juga menurut dari Suejito, ini tahun 1995 di halaman 109. Beliau menyatakan bahwa reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar, baik dia secara utuh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Jadi kalau bisa disimpulkan dari beberapa pandangan para ahli bahwa memang reduplikasi itu pengulangan gramatikal, baik dia secara keseluruhan ataupun tidak, dan tentunya di dalamnya itu memiliki begitu banyak sekali variasi fonem. Nah, ini misalkan contoh, misalkan bermain-main, atau misalkan teman-teman, itu kan termasuk reduplikasi. Karena kenapa? Sudah ada pengulangan kata di dalamnya, sudah ada fonem di dalamnya. Nah, sehingga ia dikatakan reduplikasi. Itu tadi pengertian reduplikasi. Ada yang dari pandangan saya sendiri, dan ada juga dari pandangannya para ahli atau menurutnya para ahli. Ada yang bagian kedua itu menentukan bentuk dasar kata ulang. Nah, setiap kata ulang memiliki satuan yang diulang. Satuan yang diulang itu disebut bentuk dasar. Jadi setiap kata yang diulang atau satuan kata yang diulang itu merupakan bentuk dasar, bentuk dasar. Nah, contoh misalkan berkata-kata, menari-menari, minum-minuman, atau pukul memukul, itu kan termasuk menentukan bentuk dasar kata ulang. Tetapi di sini menentukan bentuk dasar kata ulang itu dia sebenarnya tidak mempengaruhi golongan kata kerja yang ada. Ya, jadi kalau misalkan kita mengerjakannya itu tentang kata nomina, maka yang dilakukan itu adalah kata nomina. Kalau misalnya kita mengerjakannya itu tentang kata kerja, maka yang dilakukan itu adalah kata kerja. Kita tidak boleh misalkan, contohnya misalkan saya membuat kata kerja, tapi yang saya lakukan itu adalah kata nomina, itu tidak termasuk. Jadi ya, kesimpulannya dari menentukan bentuk dasar kata ulang itu bahwa apa yang kita lakukan, misalkan kalau misalnya kita memang kata kerja yang dilakukan, maka yang dilakukan itu adalah kata kerja juga. Kalau misalnya kita melakukannya kata benda atau kata bilangan, maka yang dilakukan itu adalah kata bilangan, bukan kata kerja. Jadi kalau misalkan kayak menari-menari, yang harus kita lakukan itu adalah kata kerja. Kalau misalnya kita melakukannya misalkan minum-minuman, maka yang dilakukan itu adalah kata nomina. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi. Terus bagian ketiga, ini macam-macam pengulangan. Jadi macam-macam pengulangan itu ada 7. Ada 7. Ya, tapi yang umum itu diambil cuma 3 saja. Pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, dan pengulangan dapat digolongkan. Oke.
Ini pengulangan seluruh. Jadi intinya begini, macam-macam pengulangan itu ada 7. Nah, yang pertama itu dia pengulangan seluruh. Maksudnya di sini pengulangan seluruh itu adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya sepeda-sepeda, kebaikan-kebaikan, ataukah pertempuran-pertempuran. Inilah yang dikatakan dia pengulangan seluruh. Jadi yang diubah di dalam sini itu bukan diubah ya. Jadi kata kerjanya itu secara keseluruhan. Misalkan kayak sepeda-sepeda, dari awalnya dari kata bentuk dasarnya itu dari sepeda dirubah menjadi sepeda-sepeda. Dari bentuk dasarnya dari pertempuran dirubah menjadi pertempuran-pertempuran. Inilah yang dikatakan dia sebagai pengulangan secara keseluruhan atau pengulangan seluruh. Nah, ada juga pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian ini maksudnya di sini sebagian dari bentuk dasarnya. Nah, bedanya tadi kalau di pengulangan seluruh itu bentuk dasarnya itu dirubah secara keseluruhan. Tapi kalau di pengulangan sebagian cuma sebagian saja bentuk dasarnya yang diubah. Misalkan mengemasi, mengemas-ngemasi, membaca-baca. Ada juga yang melambaikan, melambai-lambai. Inilah sehingga dia dikatakan pengulangan sebagian, cuma sebagian saja bentuk dasarnya yang dirubah. Jadi bisa kita membedakan yang mana pengulangan secara keseluruhan, yang mana pengulangan sebagian. Oke. Terus ada juga pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Nah, dalam golongan ini bentuk dasar ulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Jadi istilahnya di sini kita melibatkan pembubuhan afiks. Nah, misalnya kereta-keretaan, ataukah rumah-rumahan, atau hitam kehitaman, ataukah tinggi atau setinggi-tingginya. Ini kan merupakan ada pembubuhan afiks di dalamnya, ada penambahan kata di dalamnya, sehingga dia dikatakan pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Nah, ini ada juga masih macam-macam pengulangan. Ini ada dwilingga saling suara. Nah, maksudnya di sini ini dwilingga saling suara. Dia ini merupakan kata yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai dengan perubahan salah satu fonemnya. Dia baik secara vokal atau dia secara konsonan. Nah, ini dwilingga suara. Nah, contoh perubahan vokal gerak-gerik. Nah, kalau konsonan, contoh konsonan misalkan sayur, sayur mayur, itu kan termasuk dwilingga saling suara. Jadi intinya di dwilingga saling suara ini melibatkan dua saja, yaitu vokal suara dengan konsonan. Oke. Ada juga dwipurna. Dwipurna ini yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dari bentuk dasar. Contoh misalkan tamu, tetamu misalkan, atau luhur, leluhur. Nah, sehingga ini yang dikatakan dia dwipurna. Ada juga kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan ini disertai penambahan imbuhan. Jadi ada penambahan imbuhan dalamnya. Misalkan daun menjadi daun-dedaunan, atau misalkan merah menjadi kemerah-merahan, atau misalkan ganti menjadi ganti bergantian atau bergantian. Seperti itu. Jadi kata ulang berimbuhan ini dia menambahkan afiks di dalamnya. Nah, ada juga kata ulang semu. Nah, kata ulang semu itu merupakan bentuknya yang tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang sebab tidak ada dasar yang diulang. Misalkan contoh kupu-kupu, tidak mungkin kita menyebutnya dengan kupu, pasti dengan menyebutkan dengan kata kupu-kupu. Misalkan kura-kura, tidak mungkin kita cuma menyebutnya saja kura-kura, itu kan lain didengar, jadi harus disebutkan dengan
kura-kura. Nah, inilah dia dikatakan kata ulang semu. Oke, terus itu tadi ini yang ke bagian ketiga. Ini ciri-ciri reduplikasi. Jadi di dalam ciri-ciri reduplikasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata-kata ulangnya. Ciri-cirinya dari atas, yaitu bahwa apabila suatu kata ulang berkelas kata benda nomina, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga kata kerja misalkan. Jadi kalau misalkan yang kayak tadi saya sebutkan, kalau misalkan kita mengerjakannya itu kata benda, maka yang dilakukan juga adalah kata benda. Kalau misalkan kita melakukannya kata kerja, maka yang dilakukan itu harus juga dengan kata kerja. Nah, sehingga inilah merupakan ciri-cirinya reduplikasi. Yang kedua, bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa sebagaimana pada kata ulangnya. Bentuk dasarnya pun ada dalam pemakaian bahasa. Maksudnya di sini dalam pemakaian bahasa itu kita bisa gunakan dalam konteks kalimat manapun. Jadi dia tidak istilahnya dia sifatnya umum. Bisa kita gunakan di mana saja. Contohnya dalam kalimat. Oke, dan yang ini yang terakhir dari ciri-cirinya reduplikasi itu arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Nah, ciri ketiga ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk dasar yang secara fonemis terulang, tetapi bukan merupakan hasil proses pengulangan. Berdasarkan ciri ini bahwa bentuk alung itu bukan bentuk dasar dari kata alung-alung. Bentuk undang-undang merupakan bentuk dasar dari kata undang-undang. Nah, inilah ciri-ciri dari reduplikasi itu sendiri. Dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu arti reduplikasi. Nah, jadi reduplikasi itu juga memiliki makna. Nah, maknanya itu yang pertama, dia itu bisa menyatakan kualitas. Yang kedua, dia itu bisa menyatakan kuantitas. Dan yang ketiga, dia bisa menyatakan frekuentif. Yang keempat, dia bisa melemahkan juga. Dan yang kelima itu dia bermacam-macam. Jadi itulah tadi arti dari reduplikasi. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari materi reduplikasi ini bahwa yang pertama itu pengertiannya reduplikasi adalah pengulangan gramatikal, baik dia secara keseluruhan atau sebagian, sudah ada variasi fonemnya di dalam ataupun tidak, dan ada juga menentukan dasar kata. Ya, ada juga ciri-cirinya reduplikasi itu terbagi menjadi terbagi menjadi 3, dan ada juga macam-macam pengulangan itu terbagi menjadi 7 bagian, dan yang terakhir itu ada arti dari reduplikasi itu sendiri. Mungkin sekiranya sampai di sini video dari saya. Mohon maaf kalau misalkan di dalam pembuatan video ini ada salah ucap atau salah kata, karena yang sebenarnya itu sesungguhnya adalah bahwa kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Jadi mungkin sampai di situ saja video saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.